Oke, untuk paketan saya sudah datang. Nah, ini langsung saya pesen di Karawang ya, karena untuk kelengkapan partnya itu adanya di daerah sana. Soalnya saya nyari bosnya itu susah kawan ya. Ini coba saya buka aja dulu ya. Ya ini harganya, biaya kirimnya itu 29.000 ya. Oke, harganya lumayan lah, memang agak mahal dikit tapi nggak apa-apa lah. Yang penting aku butuh bosnya kawan, karena nyari itu ya agak susah gitu loh. Oke, ini tak buka dulu. Semoga saja sesuai harapannya kawan. Oh ya, rapi juga ya. Kayak buku ya. Lah ini ya, ini saya dapat merek ini ya adanya. Saya nyari muter itu di daerah saya itu susah kawan ya. Ini ada tulisannya spindle camcan guide. Ini dapat satu bosnya juga ya sekalian, karena untuk bos dari motor ini kan nggak ada ya. Nah, saya nyari bosnya ini yang susah ya kawan, susah ini cari bosnya itu. Ini sudah dapat satu set sama ini ya. Kemarin mau beli ini punya aku gini. Kalau memang nggak ada nantinya ya untuk bosnya, saya coba cari punya Blade, mau tak atur ya. Tapi ini sudah dapat, alhamdulillah. Yo sebenarnya cepet lah, kurang lebih yo 2 hari nyampe kok. Nah ini nanti bosnya itu saya taruh di sini kawan. Nah untuk bosnya sendiri, wah nggak cukup ini yo. Waduh, masih ngecilin ini ya. Ini masih ngecilin dikit ini ya. Harusnya ini press ini. Oh ternyata kurang kecil dikit tetep. Wah ini sing repot. Karena kalau nggak ada bos ya kawan ya, ini otomatis oblak kawan ya, oblak. Oh ini juga ngepres sekali yo, tapi ini bisa masuk kelihatan ya. Ini nanti perlu pengamplasan dikit kalau kayak gini. Oke, ini perlu pengamplasan dikit biar bisa masuk bleng ya. Kalau untuk kepalanya ini ya, atau bagian payungnya ini yang atas itu, kalau sini sih bisa masuk ya. Nah ini bisa masuk. Oke, yang pasti alhamdulillah sudah dapat barangnya ya. Ini yang susah nyarinya bosnya itu. Oke, saya nyari barang ini harganya sekitar 45 ya kalau di online itu ya kawan ya. Kalau di all shop ini sekitar 45 ini ya. Biaya kirimnya 31 kalau nggak salah ya. Cuman di situ tertera 29.000 ya. Mungkin ada PPN-nya lah. Nah, ini pun barang tinggal satu ya, tinggal satu biji. Untuk yang harga segitu ada untuk sebenarnya untuk tetangganya lagi. Untuk bagian all shop itu harganya sekitar 60.000 lah. Saya pilih yang murah ini mumpung tinggal satu ya. Jadi kalau kawan-kawan jangan lupa lah, jangan sampai lupa untuk memasang bos ini yo. Jadi kalau kawan-kawan melakukan pembongkaran itu lebih teliti lagi ya kawan ya.
Oke, di sini saya sudah membeli kampas kopling pakai merek Honda asli AHM. Dan kalau memang kita bedakan untuk sama yang lama, nah kayak gini. Untuk perbedaan itu dia ada di ruas buku ya kawan, buku-bukunya ini. Kalau menurut saya itu buku-bukunya ini dia berbeda untuk ruasnya, dan yang pasti lebih lebar untuk bagian original. Oke, saya buka saja. Ini cuman dapat 4 lembar. Sebenarnya kalau kita pakai Honda GL 100 juga bisa. Nah, perbedaannya di sini kalau kita pakai yang original sama bawaan ya beda ya. Kalau menurut saya memang untuk mereknya mungkin beda ini. Terlihat dari ruas buku-bukunya itu beda. Dan kalau ini tuh bagian ruas buku-buku aja yang terlihat kayak kampas ya. Terus untuk yang lainnya ini seperti plat biasa, sedangkan ini kan kayak ikut juga ya bagian dalam. Jadi kampasnya itu kayak semua gitu loh, masih ada lapisan lagi. Seperti biasa kalau yang originalan kayak gitu. Oke, sebenarnya bisa pakai GL 100 itu langsung PNP, cuman kelebihan 1 biasanya. Karena untuk GL 100 cuman 5. Dan untuk pengembangan lagi saya lakukan perbaikan juga pada bagian kampas ganda. Untuk bagian kampas ganda ini masih original bawaan, ini saya ganti merek ini wis ada kayak gini. Karena untuk nyari ini di daerah saya tuh lumayan susah. Walaupun kita beli 3 kayak gini, biasanya tuh kalau original itu kita beli itu cuman dapat 3 gini ya, dapat 3 gini. Tapi kalau untuk merek ini kita dapat per juga, cuman saya pakai aslinya. Jadi per bawaan tak pakai. Untuk bagian karet damper 3-3-nya tak ganti karena murah harganya. Nah, di sini sudah kelihatan kalau kampas ganda agak menonjol dikit. Dan di bagian mangkok ganda juga saya lakukan pembenahan juga. Saya bawa ke tukang bubut. Di sana beliau dibikinkan kayak apa yo? Kayak dibobok gitu loh kawan. Kayak alas babet gitu loh. Nah, oke. Samping-samping ini memang dilas sebagai pengunci biar nggak copot ya. Dan saya bilang kalau minta seperti standar original, nah kayak originalnya, jadi nggak terlalu mepet-mepet banget, masih ada ruang dikit. Yang penting ini masih bisa bebas, nggak seret. Oke, tinggal lakukan pemasangan.
Oke, alhamdulillah sudah selesai dan ini hasil untuk daripada motor ini. Oke, alhamdulillah sudah jos, sudah penak untuk tarikan juga. Gas kita pelintir dikit aja sudah lari motor. Dan yang pasti kampas ganda ini nggak terlalu deket-deket amat. Kita bisa menganalisa atau melihat seandainya memang kampas ganda terlalu deket banget, itu biasanya itu motor itu kalau kita masukkan ya posisi langsam itu dia ngikut lah. Jadi memang kalau selesai kita pasang untuk bagian kampas ganda itu ada baiknya kita cek ya. Pada waktu hidup kita masukkan gigi satu ceklek gini, kita biarkan langsam, dia ngikut apa enggak ya kawannya, atau masih nyelonong aja ya. Nah, kalau sudah nggak nyelonong berarti sip ya. Terus juga tarikan itu harus responsif ya, karena kita sudah ada penggantian di bagian kampas ganda dan pengaturan pada mangkok ganda ya. Oke, yang pasti motor ini sudah halus, cuman saya nggak udek sebelah bagian silinder box sama kopnya atau head ya, itu nggak ada perbaikan di situ saya.
cuman ada penyetelan karburator sama klep aja, karena beliau minta motor ini wis dihalusin gitu aja ya. Soalnya ada masalah memang kayaknya ya, ada yang kurang dari motor ini di bagian silinder blok sama kop itu, kayak piston itu kayak kompresinya itu terlalu padat kalau saya dengar itu ya. Kalau pas kita RPM kita naikkan itu kerasa suaranya itu kedengeran krek kayak gitu. Oke, yang pasti penyebab dari motor ini gara-gara lupa untuk pemasangan pada bagian bos as gigi pompa oli ya. Nah, dan yang pasti sudah jos. Oke, nah ini penyebab ya kawan ya. Jadi ini penyebab suara kasar, dan suara ngungung itu sudah nggak ada ya. Kalau suara ngungung itu ada kemungkinan dari rantai keteng yang terlalu kenceng, karena ada perubahan di bagian per ya. Ini memang bener per setut kampret tapi yang KW ya. Kalau KW itu kayak gini kawan, itu kaku atau kenceng. Nah di sini saya tetap nggak pakai orinya, karena motor ini ada kemungkinan kalau saya pakai ori rantai keteng itu kemungkinan ada suara kendor kencengnya pasti yo. Karena saya nggak melakukan untuk penggantian rantai keteng, untuk antisipasi saja saya pakai perscape daripada Honda Grand sendiri. Jadi perscape itu agak lentur, jadi nggak terlalu padat-padat atau kaku yo, nggak terlalu keras. Oke, jadi penyebabnya ini. Dan untuk pemasangan as ini memang kita nggak bisa kawan langsung kita selogor dari sini yo, dari kanan straight kita masukkan itu nggak bisa, pasti dia mentok sama bagian as krek. Dan perubahannya itu kita memang harus motong ini bagian depan ya. Ini drat ulirnya itu panjang sebenarnya ya, kurang lebih ini masih separuhnya ya. Nah kalau kita langsung masang gini dari sisi kiri ya kawan, kita masukkan gini dep ya. Kalau kita masukkan bagian giginya itu, gigi pompa oli itu, dia nggak bisa mentok dia ya, dia nggak bisa masuk. Makanya memang harus ada pemotongan di bagian ini. Dan tetap untuk masuk daripada ini kita harus lewat kiri, karena kalau kita lewat kanan atau lewat bagian kopling itu mentok di as krek. Ini yang mentok ya, ini yang mentok. Dan yang pasti kalau memang ada pembongkaran ya kawan, itu kita harus teliti yo, kita harus teliti benar-benar, jangan sampai part itu ada yang ketinggalan. Kalau untuk asnya itu yo, maksud saya itu bosnya sorry. Kalau untuk bosnya sendiri itu susah kawan nyari, wis saman cari di tempat saya itu, area saya sudah saya muter-muter itu nggak ketemu. Akhirnya saya lakukan pembelian di all shop itu ya, itu dapat 2 ya, 1 set. Kalau kita beli asnya itu ada banyak sekali yo. Yang susah itu bosnya ya. Kalau kita nyari ada mungkin ya di area Lowakan ya, itu mungkin ada ya kawan. Tapi ya wis, daripada susah-susah lah ya, terus kita cari aja yang solusi yang paling gampang gitu loh kawan, dan solusi yang paling cepat. Dan setelah melakukan pembongkaran bagian pompa oli ya kawan, itu pastikan juga buka tutup klep atas untuk melihat sirkulasi oli itu lancar atau enggak ya. Itu karena yang paling penting itu kayak gitu kawan. Jadi kalau percuma kita habis benerin pompa oli tapi kita nggak lihat jalur oli ya, kita nggak melihat jalur oli, ya percuma ya. Karena di sini saya memperbaiki suatu part ya, atau suatu part itu cara kerjanya juga kita harus memperbaikinya atau mengetahui ya kawan ya. Oke. Dan untuk kampas kopling memang ada penggantian, dan memang sebenarnya untuk bawaan motor ini itu enggak ori ya. Itu sudah saya perlihatkan ya.
Dan untuk kampas ganda juga ada perbaikan. Dan kalau kampas ganda kita atur kayak gini ya kawan ya, kalau kita bawa ke tukang bubut itu lebih hemat biaya memang. Hampir separuh kawan, hampir separuh kalau saya kalkulasi yo. Pakai budget itu hampir separuh ya. Untuk mangkoknya ya maksud saya itu. Kalau kita beli mangkok yang KW nomor 3 ya. Wis saya cepet kayak gitu aja ya, KW nomor 3 itu biasanya itu harganya itu kurang lebih sekitar 150 ya, kurang lebih segitu lah. Original kita mungkin ya, kalau original kita tebus ya dengan harga yang asli ya, bukan abal-abal, itu mungkin ada kemungkinan 300-an ya. Dan di sini saya cuman mengeluarkan budget nggak sampai 100.000 ya, kurang lebih 60-50 lah segitu untuk memperbaiki mangkok gandanya ya. Dan kalau mangkok ganda kita perbaiki, kita juga harus ganti ini kampas ganda ya kawan ya. Kalau saya rekomendasikan pakai ori ya, original aja. Nanti kita pasang ya, terus karet damper ini kita ganti aja kawan. Karet damper murah harganya ya kan. Karet damper ini ya yang masuk di sini itu kita ganti aja ya, murah kok harganya. Nanti kita pasang celup-celup gini, kalau sudah baru kita pasang di rumahnya. Dan kita bawa ke tukang bubutnya yang berpengalaman ya, yang pastinya itu suruh beliau kembalikan standar gitu aja ya. Jadi itu permintaan kita ya. Jadi permintaan saya itu kembalikan seperti standar, karena motor ini yang pastinya itu nanti itu yang bawa itu yo orang yang sudah sepuh yo, maksud saya itu orang, bukan itu yo orang yang sudah lansia, bukan anak muda. Kalau anak muda mungkin dimepetin dikit ya, atau kita ganti kampas ganda yang lain yang lebih lebar. Pokok intinya responsif. Oke, wong gini aja sudah responsif loh, udah jos kawan ya. Oke, dan itu aja untuk video kali ini dari saya. Untuk rantai keteng nggak tak ganti ya, saya tetap pakai rollernya aslinya juga, hanya pembenahan di area o-ring yang sudah mulai bocor ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya bagi kawan-kawan semua. Dan kalau ada yang mau ditambahkan sama kawan-kawan, silakan tambahkan di kolom komentar, dan akan coba saya nanti kalau juga ada pertanyaan dari kawan-kawan, juga silakan ditinggalkan di kolom komentar, tapi nanti saya akan coba jawab di live ya, nanti seperti biasa. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti untuk vlog Honda Grand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.